berhati-hati dan tidak ingin menyebutkan Allah bagian dari sesuatu. Nah, itu maksudnya. Bab ini Imam Bukhari hendak menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak masalah jika kita mengabarkan bahwasanya Allah bagian dari sesuatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab At-Tauhid dari Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tanpa terasa, seiring berjalannya waktu, kita telah tiba pada bab yang baru. Malam ini kita akan membahas sama-sama bab tentang penyebutan dan penyematan kata sesuatu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu Imam Bukhari di sini meletakkan babnya dengan judul Babun Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillahu, di mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaan beliau pada bab-bab sebelumnya, beliau ketika hendak meletakkan judul dari sebuah bab, beliau mengutip dari ayat suci Al-Quranul Karim. Setelah itu beliau meletakkan hadis-hadis di bawahnya. Untuk memperkuat dan mempertegas apa yang beliau yakini di dalam kitab Tauhid ini, di dalam Sahih Bukhari beliau ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mengutip firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-19, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah. Katakanlah, adakah sesuatu yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, sesuatu itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, pihak DKM sebelum kajian ini menanyakan apakah judul ini yang kita letakkan atau judul yang berikutnya. Kemudian kami sebutkan judul ini, tetapi mungkin karena keterlambatan kami membalas pertanyaan mereka letakkan judul yang berikutnya. Bab apa itu? Bab yang poster kajian malam ini. Nah, sebenarnya inilah yang barangkali ada sebagian orang mengira menyebutkan sesuatu itu dinafikan dari Allah tabaraka ta'ala. Di sini disebutkan, katakanlah, adakah sesuatu umum, adakah sesuatu yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah sesuatu itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah bagian dari sesuatu. Nah, sebagian orang mungkin berhati-hati dan tidak ingin menyebutkan Allah bagian dari sesuatu. Nah, itu maksudnya. Bab ini Imam Bukhari hendak menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak masalah jika kita mengabarkan bahwasanya Allah bagian dari sesuatu. Apa alasannya nanti kita akan terangkan penjelasan dari para ulama terkait bab ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ditambah Imam Bukhari mempertegasnya, tidak hanya mengutip ayat, kemudian beliau menegaskan di bawahnya. Fasammallahu ta'ala nafsahu syai'an. Kata Imam Bukhari, maka Allah Ta'ala menamai dirinya dengan sesuatu. Sebagian orang mengganti sesuatu ini dengan siapakah yang paling kuat persaksiannya. Kalau kami lebih memilih
adakah sesuatu yang lebih kuat persaksiannya? Nah, karena Imam Bukhari rahimahullahu taala mempertegasnya di bawah judulnya fasammallahu taala nafsahu syai'an. Allah menamai dirinya dengan sesuatu. Allah bagian dari sesuatu itu. Kemudian wasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana syai'an, dan Nabi pun juga menamai Al-Qur'an dengan sesuatu. Artinya Quran bagian dari sesuatu ini, dari syai'in, dari sesuatu. Wa huwa sifatun min sifatillah, dan sesuatu ini merupakan bagian dari sifat-sifat Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu musnah atau mati, dalam hal ini halik ini meninggal atau mati, kecuali Allah, kecuali wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini maksudnya. Allah tabaraka wa ta'ala menyematkan pada dirinya bahwasanya ia bagian dari sesuatu. Kenapa Imam Bukhari meletakkan ini? Ini sebagai bentuk bantahan sebenarnya. Bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mereka tidak ingin menyebutkan bahwasanya Al-Quran atau perkataan Allah ini atau Al-Quran ini secara khusus itu bagian dari diri Allah. Karena Mu'tazilah sendiri mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan sifat kalam Allah mereka artikan, mereka maknai bahwasanya Allah menciptakan sesuatu, kemudian dinamai sesuatu itu sebagai kalamnya. Jadi bukan Allah yang bicara, tetapi Allah ciptakan makhluk, kemudian dinamai sebagai kalamnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini tujuan peletakan bab ini, Imam Bukhari hendak mempertegas bahwasanya sesuatu ini mengindikasikan keberadaan. Keberadaan artinya sesuatu itu identik dengan sesuatu yang ada wujudnya, ada nyata di alam semesta ini, bukan sesuatu yang tidak ada. Sedangkan kelompok Mu'tazilah mereka berusaha menggeser makna kalam Allah dan menggeser makna Al-Quran sebagai bagian dari sifat Allah. Mereka katakan Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan bagian dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin agak sulit yang ini. Baik, kita akan jalani dan kita akan bacakan hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berasal dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang lelaki, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin, ama'aka minal qur'ani syai'un, apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Qur'anul Karim? Ini lagi kata sesuatu ini. Sesuatu, Al-Qur'an sesuatu. Yang sesuatu ini bagian dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala na'am, orang ini mengatakan, iya, suratu kada wa suratu kada. Surat ini dan surat itu. Li suwarin sammaha. Kemudian orang ini menyebutkan surat apa saja yang dimilikinya atau dihafalkannya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini mempertegas apa yang diletakkan oleh Imam Bukhari pada judul babnya. Tadi bahwasanya tidak masalah kita menyebutkan dan mengabarkan tentang Allah tabaraka ta'ala bahwa Allah ini adalah sesuatu, bagian dari sesuatu. Sesuatu yang mengindikasikan ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Nah, ini maksudnya. Karena Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan ama'aka minal qur'ani syai'un, apakah ada sesuatu dari Al-Quran yang engkau hafalkan. Nah, ada kata sesuatu ini. Ini sebenarnya adalah bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Battal rahimahullahu taala. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya, dan insyaallah bab yang berikutnya ini tidak terlalu sulit, adalah babun wa kana arshuhu 'alal ma. Bab dan arsy-Nya Allah di atas air. Ini terdapat dalam surat Hud ayat ke-7. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala
mengutip juga ayat yang lain dari surat At-Taubah 129, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb, pencipta, pemilik dan penguasa arsy yang besar atau yang agung. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bab ini tujuan diletakkannya adalah untuk menetapkan keberadaan arsy bagi Allah tabaraka taala, dan arsy itu adalah makhluk yang ada wujudnya, bukan sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang maknawi. Baik, adapun terkait makna dari arsy itu sendiri, secara bahasa dan secara budaya atau apa yang dipahami oleh bangsa Arab di masa itu, mereka menyebutkan kata arsy ini untuk menunjukkan sesuatu yang menaungi apa yang di bawahnya. Maka dikatakan arsy bagi atap rumah. Atap rumah itu dinamakan arsy juga. Ini secara bahasa Arab. Kemudian di dalam bahasa Arab juga itu sendiri, arsy ini juga memiliki arti yang lain, yaitu tempat duduknya raja atau singgasananya raja, itu dinamakan juga sebagai arsy. Itu secara bahasa. Itu semua secara bahasa. Apa fungsinya kita menyebutkan secara bahasa terlebih dahulu? Karena Al-Quranul Karim turun dalam bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi SAW dikeluarkan dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW seringkali menyebutkan apa saja yang ada di sekitar dan ditemukan oleh sahabat-sahabatnya sebagai bangsa Arab. Makanya pepohonan, bebatuan, dan seterusnya, Nabi SAW seringkali menyebutkan apa yang mereka kenali, apa yang mereka familiar terhadap hal tersebut. Contoh di sini, Nabi SAW ketika menggambarkan sirat, menggambarkan tentang sirat, jembatan yang akan dilewati oleh orang-orang beriman. Nanti akan dilewati oleh orang-orang beriman, di mana di atas jembatan ini dari sisi kanan dan sisi kirinya itu ada kalalib, kata Nabi SAW. Apa itu kalalib? Kalalib adalah hadidatun mu'wajjah, kail besi yang bengkok. Kemudian Nabi SAW mendekatkan makna ini kepada apa yang biasa atau apa yang bisa dipahami oleh para sahabatnya. Kemudian mengatakan, Nabi bertanya, apakah kalian tahu syaukus sa'dan? Apakah kalian tahu duri dari pohon sa'dan? Kata Nabi. Para sahabat mengatakan, iya kami tahu. Kemudian Nabi mengatakan, kalalib ini, kail yang mengail dan mencakar orang-orang yang berlalu di atas sirat ini, itu seperti, gambarannya seperti duri dari sa'dan, dari pohon sa'dan. Pohon sa'dan inilah pohon yang dikatakan oleh para ulama, pohon yang ma'ruf, pohon yang dikenali di Jazirah Arab, banyak tumbuh di sana. Makanya Nabi menyebutkan tentang di situ apa saja, termasuk juga tentang pohon kurma. Pohon kurma. Karena para sahabat yang merupakan notabene adalah bangsa Arab, mereka mengetahui apa-apa yang ada di sekitar mereka. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian pula arsy ini secara bahasa adalah atap dari sesuatu, atau makna yang lain adalah singgasana atau duduk atau tempat duduknya seorang raja. Itu dinamakan arsy-nya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu secara bahasa. Adapun secara penggunaan syariat dalam hal ini, penyebutan di dalam Al-Quranul Karim dan penyebutan di dalam hadis Nabi SAW dan penggunaan kata arsy ini adalah Allah tabaraka ta'ala menciptakan makhluk, yang makhluk ini dinamakan arsy, yang merupakan makhluk paling besar dari makhluk-makhluk Allah tabaraka ta'ala, dan ia juga menjadi makhluk yang paling tinggi. Jadi tidak ada makhluk yang paling tinggi melebihi arsy-nya Allah tabaraka ta'ala. Maka di sini arsy ini seperti atap dari alam semesta ini.
Kemudian ini makna secara bahasa masuk di sini. Kemudian arsy ini juga adalah Allah beristiwa di atasnya. Allah beristiwa di atasnya. Arsy-nya. Namun yang perlu diingat lagi-lagi gambarannya, deskripsinya kita tidak dapat menjangkaunya. Bagaimana bentuknya, maka itu tidak dapat kita tangkap, tidak dapat kita gapai ilmunya atau deskripsinya. Tetapi makna secara bahasa adalah ini. Makna secara bahasa adalah ini. Baik, kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam hadis ini atau di dalam bab ini beliau hendak mempertegas bahwasanya arsy itu adalah betul-betul ada. Betul-betul ada. Bukan sesuatu yang maknawi. Bukan sesuatu yang maknawi. Karena di luaran sana juga ada orang-orang yang memaknai arsy ini sebagai makna kiasan dari kekuasaan atau makna yang dijadikan sebagai makna yang maknawi atau abstrak. Bukan ada wujudnya. Nah, ini makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak mempertegas di dalam bab ini bahwasanya arsy itu adalah makhluk yang memang ada. Makhluk yang memang ada. Baik, kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, qala inni 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idja'ahu qaumun min Bani Tamim. Kemudian datang sekelompok orang dari suku Bani Tamim. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Iqbalul bushra ya Bani Tamim. Wahai Bani Tamim, terimalah kabar gembira dariku. Qalu basyartana fa'atina. Mereka justru menolak tawaran kabar gembira dari Nabi SAW. Mereka mengatakan, engkau telah memberikan kami kabar gembira yang pertama, yaitu benefit masuk ke dalam Islam. Mereka mengatakan, basyartana fa'atina. Engkau sebelumnya sudah memberikan kabar gembira yang pertama. Sekarang kami menunggu hadiah yang engkau berikan. Berikanlah sesuatu untuk kami bawa pulang. Untuk kami bawa pulang ke suku kami. Fadakhala nasun min ahlil Yaman. Kemudian ya sudah, mereka tidak mau menerima kabar gembira dari Nabi SAW. Kemudian datang sekelompok orang dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Kata sahabat Imran bin Husain ini. Menceritakan. Faqala iqbalul bushra ya ahlal Yaman. Nabi kemudian menawarkan dengan tawaran yang sama kepada orang-orang Yaman ini. Iqbalul bushra ya ahlal Yaman. Terimalah kabar gembira wahai penduduk negeri Yaman. Idlam yakbalha Banu Tamim. Di mana Bani Tamim, orang-orang dari Bani Tamim ini tidak mau menerima kabar gembira yang hendak aku kabarkan ini. Qalu qabilna. Mereka orang-orang Yaman ini mengatakan qabilna. Mereka mengatakan kami terima. Siap, kami terima. Ji'naka linatafaqqaha fid din. Karena memang tujuan kami datang jauh-jauh dari negeri Yaman ke kota Madinah, kata mereka, ji'naka, kami datang kepadamu ini linatafaqqaha fid din. Karena memang tujuan kami untuk belajar agama. Karena memang tujuan kami ini kesini ini untuk belajar agama. Maka berapapun yang engkau berikan dari ilmu, kami akan siap menerimanya. Walinas'alaka an awwali hadzal amri makana. Dan kami juga punya satu pertanyaan di benak kami. Kami sengaja datang jauh-jauh dari Yaman untuk belajar agama kepadamu, dan kami ingin menanyakan satu pertanyaan yang mengganggu pikiran kami, yaitu tentang bagaimana alam semesta ini awalnya. Bagaimana awal sesuatu ini, bagaimana? Qala, kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan mereka terlebih dahulu. Kanallah, sebelum adanya alam semesta ini semuanya, sebelum ada arsy, sebelum ada qalam, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia dan seterusnya, kanallah, Allah sudah ada. Allah sudah ada tanpa ada apapun di situ. Walam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada
sebelum Allah, sesuatu yang mendahului Allah keberadaannya. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya Allah itu sudah ada di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal arda, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah menulis dalam zikir, dalam catatan takdir ini segala sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Tsumma atani rajulun, kemudian kata Imran ini lagi asik bercerita dan asik mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang Yaman ini. Tsumma atani rajulun, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepadaku, datang kepada Imran ini. Kemudian mengatakan, ya Imran, wahai Imran, adrik naqatak, itu ontakmu segera kejar. Faqad zahabat, karena ontamu ini lepas, lagi kabur. Segera kejar ontakmu. Fantalaqtu atlubuha, maka aku pun segera bergegas berdiri dari majelis itu dan mengejar ontakku. Fa idas sarabu yanqati'u dunaha, ternyata ontakku ini sudah jauh. Memang kelihatan tapi sudah jauh banget. Kata Imran, sulit untuk mengejar dan menangkap kembali onta itu karena sudah jaraknya sudah lumayan jauh. Waimullahi lawadittu annaha dhahabat walam akum. Kata Imran, demi Allah, aku berharap kalau ontaku ini biar saja lepas pergi dan aku tidak beranjak dari majelis tadi. Karena apa? Karena Imran kehilangan penjelasan setelahnya. Cuman sampai tadi Nabi SAW menyebutkan tentang arsy-nya Allah di atas air, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah tulis di catatan takdir segala sesuatu terpotong. Datang orang ini mengabarkan, kemudian pergi Imran ini, sahabat yang menuturkan ini. Kata sahabat ini, aku sangat menyesal. Kenapa? Biar saja kalau seandainya aku tidak beranjak dari majelis ini, tetap di majelis ini, kalaupun aku berangkat atau beranjak dari majelis, onta itu tetap kabur. Onta itu tetap kabur. Jadi beliau lebih merelakan apa? Ontanya kabur lepas daripada ilmu. Subhanallah. Itu mindsetnya di para sahabat Nabi SAW. Mereka lebih menghargai ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya tidak ada umat melebihi perhatiannya para sahabat Nabi kepada hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada umat-umat sebelum umat Nabi SAW, tidak ada yang menaruh perhatian sedemikian besar kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu diturunkan turun-temurun. Disampaikan dari generasi ke generasi sampai kita bisa merasakan dan memanfaatkan hadis-hadis tersebut sampai abad ke-15. Bayangkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masih murni. Kalau ada yang berusaha berdusta atas Nabi SAW, jikapun semua kaum muslimin tidak mengetahuinya, paling tidak ada sebagian dari kelompok kaum muslimin yang menyadari bahwasanya ini bukan bagian dari hadis Nabi SAW. Begitulah Allah menjaga kemurnian hadis Nabi yang dicintainya. Demikian pula Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Baik, ini kata sahabat Imran bin Husain ini, beliau tidak mendapati bagian yang selanjutnya karena beliau keburu pergi dari majelis Nabi SAW. Baik, di sini jelas bentuk pendalilan Imam Bukhari di mana di situ dalam sabda Nabi SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya Allah itu berada di atas air, di atas air. Baik, jemaah sekalian, dan ini sesuai dan selaras dengan tujuan diletakkannya bab tadi wa kana arsyuhu 'alal ma. Baik. Kemudian ada terdapat, kata para ulama, ada 3 redaksi, tiga riwayat terkait adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana
disebutkan dengan lafaz yang pertama, kanallah walam yakun syai'un qablahu. Allah itu ada, sudah ada, dan tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah tabaraka ta'ala. Lafaz yang lain, kanallah walam yakun syai'un ma'ahu. Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu yang ada bersama Allah tabaraka ta'ala. Bersama Allah tabaraka ta'ala. Dan lafaz yang ketiga, kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Dan Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu selain Allah. Selain Allah pada waktu itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awwal falaysa qablaka syai'un. Allah adalah al-awwal, yang pertama, dan tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun. Baik, ini terkait penjelasan tentang hadis yang pertama tadi. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, karena hadisnya cukup banyak. Hadis yang kedua, yang berikutnya, adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna yaminallahi mal'a, sesungguhnya tangan kanan Allah itu penuh, la yaghidhuha nafaqatun, tidak berkurang sedikit pun dari apa yang ada di tangan Allah tersebut nafkah. Allah memberikan dan menyalurkan rizki demi rizki kepada setiap makhluk di setiap masa dan waktu, dan tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah saking penuhnya dan banyaknya perbendaharaan yang ada di tangan Allah. Sahau al-laila wan nahar, Allah senantiasa memberi siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard, apakah kalian dapat membayangkan betapa banyak Allah memberi dan memberi semenjak ia menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi, yang demikian itu walaupun sudah banyak yang diberikan sama Allah tabaraka wa taala, itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan kanannya. Di mana letak pendalilannya? Di kalimat yang berikutnya, wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya berada di atas air. Wa biyadihil ukhra al-faid awil qabd yarfa'u wa yakhfidu, dan di tangan satunya itu al-qabd, yaitu genggaman di mana Allah meninggikan dan menurunkan. Hadis ini telah disebutkan pada hadis yang berada di bawah bab 5 khalaqtu biyadayya, pertemuan sebelumnya, di mana disebutkan Imam Bukhari meletakkan bab 5 khalaqtu biyadayya, penetapan 2 tangan bagi Allah. Nah, hadis ini telah disebutkan di sana. Kemudian disebutkan kembali di bab yang lain karena bentuk pendalilan lain, yaitu tentang penetapan arsy-nya ini. Baik. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan, Zaidun ibnul Harithah. Ja'a artinya telah datang Zaid bin Harithah, yashku, ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini dulunya adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapaknya datang mencari Zaid, ketemu di Madinah dan berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menawarkan kepada Zaid ini, apakah kamu mau ikut pulang dengan bapakmu atau tetap berada di sisiku? Kemudian Zaid lebih memilih untuk berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ikut pulang bersama bapaknya. Baik, ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Zaid ini bisa menjadi budak, karena perkampungan dari Zaid ini itu diserang oleh suku lain, kemudian beliau tertawan waktu itu masih kecil dan dijual, kemudian dibeli dan dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid ini juga diangkat
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak, dan berjuluk sebagai kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Zaid bin Harithah ini punya anak kemudian hari namanya Usamah. Usamah bin Zaid ini punya julukan yang istimewa juga, kecintaan putra dari kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi orang yang dicintai oleh Nabi dan bapaknya juga menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah ini saking sayangnya Nabi kepada beliau menikahkan dengan seorang wanita. Beliau nikahkan anak angkat beliau ini dengan seorang wanita. Kemudian karena mungkin ketidakcocokan, ini hadis ini lebih berisi tentang problematika rumah tangga yang dihadapi oleh seorang sahabat bersama istrinya. Jadi Zaid ini datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal rumah tangga yang dijalaninya ini. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada putra angkatnya ini. Ittaqillaha wa amsik 'alaika zaujak. Bertakwalah engkau kepada Allah tabaraka wa taala, wa amsik 'alaika zaujak, dan tetap pertahankan istrimu. Jangan dicerai, dicerai. Qala Anas, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhihi." Kalau seandainya Rasul itu menyembunyikan sesuatu, maka Rasul akan menyembunyikan nasihat untuk agar si Zaid ini mempertahankan rumah tangganya. Karena sebagian orang yang tidak suka kepada Islam kemudian mengambil celah di mana istri dari Zaid ini karena tidak cocok ini, akhirnya Zaid memilih jalan terakhir, yaitu diceraikan istrinya, kemudian turun perintah untuk menikahi mantan istri dari putra atau anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mantan istrinya Zaid ini dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Untuk membedakan bahwasanya anak angkat itu tidak sama statusnya dengan anak kandung dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal. Di antaranya anak angkat tidak boleh diganti binnya atau bintinya menjadi nama kita bapak angkatnya, tidak boleh. Tidak boleh. Tetap dinisbatkan kepada bapak aslinya, bapak kandungnya. Itu yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, dengan turunnya perintah dari Allah untuk menikahi mantan dari anak angkatnya ini, di situ mempertegas bahwasanya anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam hal boleh menikahi mantan istrinya. Kalau anak kandung bercerai, maka istrinya menjadi tidak boleh kita nikahi. Tetapi anak angkat berbeda. Berbeda. Nah, itulah hikmahnya kenapa Allah tabaraka ta'ala menurunkan perintah untuk Nabi agar menikahi mantan dari istri atau mantan istri dari anak angkat beliau ini. Nah, kata Anas, kalau seandainya, ini Anas yang ngomong, ini Anas yang menceritakan. Anas ini kita tahu beliau berada di dalam rumah Nabi SAW. Beliau berkhidmat sekitar hampir 10 tahun, berkhidmat untuk Nabi SAW, melayani kebutuhan Nabi SAW dan mendapati keseharian Nabi siang dan malam. Dan beliau bukan budak. Beliau diantarkan oleh ibunya untuk ditawarkan sebagai orang yang melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi. Mungkin mengambilkan air, mengambilkan handuk dan seterusnya. Untuk belajar dan menyerap bagaimana akhlak Nabi SAW. Kata Anas, kalau seandainya Nabi memang sudah mengincar istri dari putra angkatnya ini, maka Nabi akan menyembunyikan apa yang disampaikan tadi. Buktinya Nabi memerintahkan putranya agar mempertahankan istrinya, pertahankan rumah tangganya. Kalau Nabi menyimpan sesuatu, memang dari awal menyimpan sesuatu, ketertarikan kepada istri dari Zaid ini, maka Nabi akan menyuruh ceraikan saja. Kemudian Nabi menikahkan. Tetapi Nabi di sini tidak memiliki apapun, menyembunyikan sesuatu apapun. Itu murni turun perintah dari Allah tabaraka wa taala. Makanya kata Anas di sini, qala fakanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, ini yang sering digaungkan oleh Zainab. Zainab ini adalah mantan istri dari Zaid. Zainab binti siapa? Ada dua istri Nabi yang namanya Zainab. Zainab binti Jahash. Binti Jahash. Zainab ini, ia selalu membanggakan pernikahannya. Kenapa? Di sini mari kita simak di sini. Dia selalu memamerkan dan membanggakan di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab, taqulu zawwajakunna ahalikunna. Kalian ini dinikahkan oleh wali-wali atau keluarga kalian. Wa zawwajanillahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Adapun aku itu istimewa, kata Zainab. Aku langsung dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh, dari atas langit, kata Zainab. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di mana bentuk pendalilan dari hadis ini? Bentuk pendalilannya adalah berada di penghujung hadis dari perkataan Zainab yang tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajanillahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Aku dinikahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari langit ketujuh, langsung dari langit ketujuh. Dan ini menjadi keistimewaan dari pernikahan Zainab binti Jahash ini. Makanya selalu dia membanggakan kepada istri-istri Nabi yang lain. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu hadis yang ketiga. Kita lanjutkan. Semoga bisa menyelesaikan sampai hadis yang terakhir dari bab ini. Baik, hadis yang berikutnya adalah hadis yang kelima ya, atau yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah ketika telah menetapkan penciptaan makhluk, Allah menulis di sisinya, di atas arsy-nya. Ini adalah kalimat atau kata letak pendalilan dari Imam Bukhari. Kataba indahu fawqa arsyihi. Allah berada di atas arsy-nya, Allah menulis di sisinya sebuah kitab, yang kitab ini bukan kitab takdir, tetapi sebagian ustadz itu menyebutnya semacam buku catatan kecil, atau ada yang menyebut juga dengan buku diare atau buku catatan, diletakkan di sisi Allah tabaraka ta'ala. Isinya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, mendahului dan mendominasi murkaku. Artinya rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murka Allah tabaraka ta'ala. Rahmat Allah kepada kita semua ini itu seringkali datang tanpa sebab yang kita lakukan. Berbeda dengan murka Allah tabaraka ta'ala, murka Allah tidak datang dengan tanpa sebab. Murka Allah turun kepada sebagian hambanya itu akibat dari sesuatu yang dilakukan oleh si hamba. Adapun rahmat Allah itu seringkali turun dan diberikan walaupun tanpa sesuatu yang dilakukan oleh si hamba. Seringkali kita mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka ta'ala tanpa sesuatu yang kita lakukan. Dan ada pula perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang semakin menambah kucuran rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itulah yang membedakan antara rahmat Allah dengan murka. Murka Allah tidak turun tanpa sebab. Pasti ada sebab yang kita lakukan yang membuat Allah murka dan menurunkan murkanya kepada kita. Berbeda dengan rahmat. Berbeda dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amana billahi wa rasulih. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas salata, dan mendirikan salat, wa shama ramadana, dan berpuasa Ramadan,
kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Maka Allah menetapkan kewajiban atas dirinya sendiri, karena tidak ada yang mewajibkan atas Allah, tetapi Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memasukkan hambanya ini yang tadi disebutkan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat dan menunaikan puasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Maka Allah menetapkan dan mewajibkan dirinya untuk memasukkan hamba ini ke dalam surga. Hajara fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Baik si hamba ini dia berhijrah di jalan Allah atau tetap menetap di tanah airnya, di tempat ia dilahirkan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW ketika turun perintah hijrah, sebagian besar kaum muslimin itu hijrah, pindah ke kota Madinah. Lantas bagaimana yang tetap di situ? Apakah mereka menjadi bukan bagian dari kaum muslimin, bukan bagian dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan surga? Di sini Nabi SAW mengatakan, baik itu yang hijrah maupun yang tetap memilih tinggal di tempat kelahirannya, tidak hijrah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa shoma ramadhana." Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mendirikan salat dan berpuasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Maka Allah mewajibkan atas dirinya untuk memasukkan si hamba ini ke dalam surga. Baik si hamba ini berhijrah di jalan Allah ataupun memilih untuk tetap diam dan tinggal di tanah kelahirannya dan tetap menyembah Allah tabaraka taala di tempat kelahirannya tersebut. Qalu ya Rasulullah, afala numbi'un nasa bidzalik? Kemudian orang-orang yang mendengar, para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini, kabar gembira ini, mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah kita perlu sampaikan ini, sebarluaskan ini kepada orang-orang terhadap kabar gembira ini, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salatnya dan berpuasa Ramadan, artinya terus beribadah kepada Allah, baik ia hijrah ataupun tetap tinggal di dalam negerinya, maka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tabaraka taala. Ini merupakan kabar gembira yang luar biasa menurut para sahabat Nabi SAW. Mungkin bagi sebagian kita itu biasa saja. Hadis-hadis tentang janji Allah, tentang tawaran surga dari Allah itu seakan berlalu begitu saja. Tapi tidak dengan para sahabat Nabi SAW. Mereka begitu mendapatkan kabar gembira ini, mereka semangat, antusias luar biasa. Bahkan bertanya, ya Rasulullah, apakah kita perlu sebarluaskan apa yang engkau sampaikan ini? Nah, akan tetapi Nabi SAW tidak menjawabnya. Tidak menjawabnya. Tetapi Nabi lebih memilih untuk meneruskan apa yang setelahnya sebagai isyarat atau pesan tersirat sebagai jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Nanti coba antum pahami apa pesan tersirat dari perkataan Nabi selanjutnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perlu enggak kita sebarluaskan ini? Bahwasanya ini luar biasa kabarnya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendirikan salat, menjaga salatnya, dan berpuasa di bulan Ramadan, baik ia hijrah ataupun memilih tetap tinggal di tanah kelahirannya, ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tabaraka ta'ala. Perlukah kita sebarluaskan ini? Nabi tidak menjawabnya. Tetapi Nabi meneruskan perkataannya yang di situ tersirat pesan, ada jawaban dari pertanyaan mereka. Coba antum pahami di sini perkataan Nabi berikutnya. Dan perlu diketahui, pada zaman itu hijrah merupakan kewajiban atas setiap orang. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap orang pada waktu itu. Makanya itu perintah hijrah itu merupakan perintah yang wajib pada waktu itu. Agar meninggalkan kota Mekah dan berkumpul di kota Madinah. Agar dapat beribadah kepada Allah dengan aman dan nyaman. Makanya sebagian orang itu bertanya bagaimana hukum dan status mereka. Kawan-kawan kita yang juga masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya tetapi memilih tetap di situ. Memilih tetap di situ. Nah,
Ini merupakan kabar gembira, angin segar yang datang dari Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, qala inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 kedudukan atau 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Allah persiapkan itu semua untuk orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Antara satu tingkat ke tingkat berikutnya itu jaraknya seperti antara bumi dengan langit. Artinya saking tinggi dan luasnya. Fa idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, fasaluhul firdausa, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Kenapa kita diarahkan oleh Nabi untuk meminta surga Firdaus? Jangan tanggung-tanggung meminta. Kalau minta surga yang Firdaus. Kenapa? Nabi menyebutkan di sini, fa innahu awsatul jannah. Karena ini adalah surga yang paling tengah. Surga yang paling tengah. Kalau kita memahami surga yang paling di tengah, berarti itu berada di tengah. Masih ada surga yang paling tinggi. Bukan. Kalau kita memahami dari suatu daerah, biasanya itu yang terbaik atau istana, kalau zaman-zaman dulu dalam sebuah benteng dari sebuah kota, itu biasanya pusat itu berada di tengah. Nah itu biasanya istana raja itu ada di tengah dan seterusnya. Ini juga Nabi mengatakan Firdaus ini adalah bagian paling tengah dari surga, wa a'lal jannah, dan paling tingginya. Nah, di sini dua sifat dari Firdaus. Surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Jangan dibayangkan. Karena mungkin kita tidak sampai membayangkan bagaimana menggabungkan antara tengah dengan paling tinggi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Nabi mengatakan wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus ini terdapat arsy-Nya Allah tabaraka taala. Dari hadis ini berisi dalil bahwasanya surga itu tempatnya di atas sana. Kemudian wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya terdapat arsy-Nya Allah yang Maha Pengasih. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari surga ini atau dari arsy ini mengalirlah sungai-sungai di surga, di surga. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bentuk pendalilannya juga jelas di sini. Ada pada sabda Nabi wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya terdapat arsy-Nya Allah tabaraka taala. Judul bab kita adalah wa kana arsyuhu fauqal ma. Penetapan bahwasanya arsy itu betul-betul ada dan nyata. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan dengan hadis yang ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya terkait masih dengan bab yang sama, karena masih menyisakan beberapa hadis lagi yang belum sempat dibacakan. Baik, kita tutup dengan perkataan yang sangat indah dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang memang pakar terkait masalah hati. Beliau memang terkenal, kata-kata beliau itu sangat menyentuh dan sangat mengena terkait masalah-masalah hati, meningkatkan keimanan, meningkatkan rasa ketergantungan kita kepada Allah tabaraka ta'ala, di mana beliau menyebutkan tentang masalah hijrah ini. Kata beliau, perkataannya sangat indah dan sangat relate, sangat berkaitan dengan mungkin kita semua saat ini. Kata beliau, walil abdi fi kulli waqtin hijratan. Bagi setiap orang, bagi setiap hamba, pada setiap waktu, artinya dalam seluruh kondisi dan dalam seluruh masa yang ia lalui, hijratan, ia punya kewajiban 2 hijrah. Hijratun ilallahi. Hijrah yang pertama yang wajib ditunaikan adalah hijrah kepada Allah tabaraka ta'ala. Dengan apa? Beliau menjelaskan, bitalabi, dengan
doa kepada Allah tabaraka taala. Itu kewajiban bagi kita semua. Hijrah kepada Allah dengan menunjukkan doa kita ini hanya kepada Allah tabaraka taala. Wal mahabbah, yang kedua adalah dengan rasa cinta. Kemudian yang ketiga wal ubudiyah, dan penghambaan diri. Artinya kita menghinakan diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian wat tawakkul, dan juga dengan bersandar penuh kepada Allah, wal inabah, dan kembali kepada Allah, wat taslimi wat tafwid, dan kita pasrah dan memasrahkan segala sesuatu yang kita miliki atau belum miliki dan kita impikan kepada Allah tabaraka wa taala, wal khaufi wal raja, dan dengan rasa takut dan rasa pengharapan, wasidqil lija atau sidqil laja, dan ketulusan dalam mengembalikan segala sesuatu kepada Allah tabaraka wa taala. Itu hijrah yang pertama, hijrah kepada Allah tabaraka wa taala dengan memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah. Hijrah yang kedua, kata beliau, wa hijratun ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Fi harakatihi wa sakanatihi. Dalam setiap gerak dan diam kita. Apa maksudnya? Setiap kita bergerak atau setiap kali kita diam, kita berkewajiban untuk hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan. Az-zahirah wal batinah. Baik yang nampak, gerak yang nampak, yang terlihat, maupun yang batinah, yang tidak terlihat, gerak hati kita ini. Kita berkewajiban menunaikan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafdilu mahabbillahi wa mardatihi. Maksudnya dengan menjadikan seluruh tindak tanduk kita, gerak dan diam kita itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Dengan syariat yang dibawa oleh beliau, maksudnya dengan sunnah beliau. Dengan sunnah beliau. Artinya jangan kita gerak sholat melainkan disesuaikan dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita beribadah melainkan kita sesuaikan dengan tata cara beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana syariat yang ditinggalkan dan dibawa oleh beliau ini adalah tafdilu mahabbillahi wa mardati. Adalah memprioritaskan, mendahulukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Ini kalau orang sudah menunaikan hal ini, maka akan ringan baginya untuk hijrah-hijrah baik secara zahir maupun batin. Jadi hijrah itu tidak hanya sekedar kita jenggotan, kemudian cingkrang celana cingkrang, tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Konsep hijrah yang benar adalah meninggalkan sesuatu karena Allah dan mendahulukan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka taala. Dan ini mencakup seluruh aspek dan sendi kehidupan kita. Pekerjaan, ketika pekerjaan ini berisi sesuatu yang di situ dimurkai sama Allah tabaraka taala, tidak sesuai dengan kecintaan Allah tabaraka taala, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah kecintaan Allah tabaraka taala. Maka ketika seorang sudah memahami hakikat dari hijrah ini, akan ringan baginya untuk meninggalkan segala sesuatu ini. Baik, kemudian di sini kata Ibnu Qayyim, wala yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu, dan Allah tidak menerima dari siapapun di antara hamba-hambanya ini agama selain agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini adalah agama yang utuh. Agama yang utuh dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengikuti Nabi dalam sisi akhlak saja. Tidak hanya mengikuti Nabi dalam sisi fikih atau ibadah saja, tetapi konsep secara utuh. Nama dari agama adalah berisi segala hal, dari keyakinan, akidah, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah, dan seterusnya. Seluruh itu wajib diikuti. Makanya dari sini dikatakan bahwasanya orang yang hijrah itu tetapi hanya hijrah fisik,
tetapi hijrah batinnya masih bergantung kepada sesuatu selain Allah, walaupun secara penampilan ia sudah menunjukkan hijrah total kepada Allah tabaraka taala dan Rasulnya, ia sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ribawinya misalkan, tetapi hatinya masih tertaut pada sesuatu, masih ragu tentang masa depannya, masih bergantung kepada sesuatu lebih dari ketergantungannya kepada Allah, maka ini belum konsep sempurna itu. Dan ini yang diperjuangkan oleh setiap dari kita. Siapapun dari kita, hendaklah memperjuangkan hal ini. Karena dengan inilah kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian apa yang disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk menjalankan agamanya ini sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diridai dan apa yang dicintai oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.